Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang masalah elastisitas. Ya, sangat penting sekali untuk dipelajari. Karena apa? Karena elastisitas ini berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Ya, oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ya, nah, kita akan mempelajari tentang pokok bahasan modulus yang dan hukum-hukum suatu logam atau pegas ya. Oke. Nah, sekarang modulus nah, yang meneliti tentang keelastisitasan suatu bahan, terutama dia meneliti elastisitas bahan logam ya. Bayangkan ini adalah sebuah logam berbentuk kawat panjang mula-mula L0, ujung lainnya digantungkan ke langit-langit atau ke statif ya. Kemudian digantungi beban atau diberi beban sebesar M masanya atau beratnya W sama dengan atau F sama dengan mg ya. Nah, ini bisa digantungi beban atau ditarik dengan gaya F. Nah, kamarnya seperti ini. Setelah digantungi beban, ya, yang beratnya mg, nah ternyata kawat ini bertambah panjang menjadi L. Nah, kalau dilihat dari keadaan awal dan akhir, maka kawat ini akan bertambah panjang sebesar delta L. Delta L ini bisa besar, bisa kecil, bergantung pada jenis logamnya. Ya. Nah, lanjut. Nah, dalam keadaan ini, kita bisa mencari regangan atau strain. Strain ya. Nah, apa itu regangan? Perbandingan antara pertamaan panjang logam dengan panjang awal. Setelah regangan, kita akan mengetahui tegangan atau stres. Nah, tegangan adalah perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Jadi luas penampang ini berapa? Bisa A, bisa persegi, bisa luasan, lingkaran, bisa persegi. Nah, besarnya tegangan adalah E per A atau mg per A. Ya. Nah, A-nya bisa panjang kali lebar atau PR kuadrat. Oke. Nah, sekarang modulus yang. Nah, modulus yang diberi notasi Y sesuai namanya atau boleh pakai E. Ya. Mungkin di sumber lain pakai E, nggak masalah. Yang penting itu harus ada keterangannya. Ya. Nah, modulus yang adalah perbandingan antara tegangan dan tegangan. Stress per strain. Yap. Tegangan sendiri E per A. Tegangan sendiri delta L per L0. Ya. Sehingga nanti diperoleh atas kali bawah, tengah kali tengah. Maka modulus yang besarnya FL0 A delta L. Nah, keterangannya seperti ini. Y atau E modulusnya Newton per meter kuadrat, M atau mg gaya yang diberikan pada logam ini atau pada kawat ini. A kalau bendanya atau logamnya berupa luasan permukaannya atau berupa lingkaran berarti PR kuadrat. Atau kalau misalkan persegi itu bisa panjang kali lebar. Ya. Ini luas penampang kawat atau logam. Misalkan dalam MKS meter kuadrat. Nah, kemudian delta L pertambahan panjang M. Oke, itu keterangannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Ini salah satu contoh soal aplikasi modulus ya. Yep. Nah, di sini ada sebuah benda bermassa 8 kg digantungkan pada sebuah kawat baja yang panjangnya 2 meter, luas penampang 0,5 cm. Jika modulus yang untuk baja adalah 4 kali 411 Newton per meter kuadrat, tentukan pertambahan panjang tersebut. Oke. Nah, diketahui
Nih, luas penumpangnya bisa 0,25, bisa 1/4-nya. Terserah, tergantung keinginan. Nah, lebih enteng 1/4, ya, tidak banyak desimal. Atau 0,25 kali 10/4 meter persegi. Ya. Nah, M-nya 8 kg atau bebannya atau beratnya 80 Newton. L0 panjang kawat 2 meter. Kemudian Y 4 kali 10⁻11 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi langsung Anda mengerjakan soal menggunakan rumus ini. Y sama dengan F kali L0 dibagi dengan A dan delta L. Ya. Nah, karena ditanyakan panjang kawat, maka delta L pindah ke sini, Y-nya pindah ke tempat delta L atau crossing. Oke. Sehingga diperoleh seperti ini. Masukkan angka-angkanya sekarang. F-nya 80, L0-nya 2, ini modulusnya, ini luas penumpang. Ya. Nah, ini 4, yang ini 1/4. Jadi habisnya. Nah, jadi ini. 160 kali 10⁻7. Nah, ini bisa dicoret 1. 16 per 10⁻6. Atau ini naikkan ke atas. Seperti ini. Ya. Meter ke milimeter. 1000. Jadi nanti tinggal min 4. Ya. Nah. 0 dengan atau 10⁻1 dicoret dengan 10⁻4. Hasilnya 10⁻3. Nah, nanti ini pertemuan panjang kawat tersebut, ya, ketika diberi beban 8 kg, besarnya 0,016 mm. Kecil ya? Ya, pasti kecil. Kenapa? Karena modulus yang besar. Kemudian ini, ingat kawat baja, bukan karet. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pelajari, jangan lupa, dan ulang-ulang video ini. Supaya kalian yang memutar ini memahami lebih banyak. Ya. Oke, lanjut. Kita bahas tentang hukum Hooke. Nah, hukum Hooke melanjutkan eksperimen dari Young. Nah, tetapi Hooke sudah menggunakan pegas. Nah, pegas ini asalnya dari logam juga. Ya. Nah, apa yang dicari oleh Hooke? Yaitu konstanta pegas. Suatu bahan. Ya. Nah, lanjut. Nah, pegas ini mula-mula diikat ke atas, dia ini statif namanya nih. Nanti ada soal yang berhubungan dengan statif ya. Nah, ini statif namanya. Tiang lah gitu. Nah, panjangnya ketika terurai seperti ini adalah eklo. Nah, kemudian pegas ini digantungi beban seperti ini. Nah, masanya taruh saja misalkan M atau beratnya adalah mg atau gayanya F. Ya. F bisa diganti dengan mg. Nah, ternyata pegas ini akan meregang atau bertambah panjang. Nah, misalkan menjadi X. Nah, kalau di percobaan yang ini L0, yang ini L. Di sini ganti notasinya ya. X0 dan X ya. Nah, dari keadaan awal dan akhir, maka X lebih panjang atau lebih besar dibanding dengan X0. Nah, di modulus yang ada delta ya, maka di sini ada delta X. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini dapat digunakan untuk percobaan untuk menentukan konstanta suatu pegas. Bisa buatan sendiri atau buatan pabrikan. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini adalah gaya, ini regangan. Jadi kalau gayanya dirubah-rubah atau diubah-ubah, masanya ditambah atau dikurangi, nanti gayanya akan variatif atau variasi. Ya. Nah, ini adalah gaya fungsi regangan. Nah, oke, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang percobaannya seperti ini. Jadi sambungan dari tadi. Nah, ketika digantungi beban sebesar Mn itu berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa. Ya. Maka pegas akan bertambah panjang atau meregang sejauh X, sepanjang X. Nah, bagaimana kalau Mn ini diganti? Mula-mula M1, M2, M3, M4, M5 sampai M ke 10.
maka pertambahan panjang ini pasti beda-beda. Ya. Kenapa? Karena bebannya juga beda. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Oke, lanjut. Nah, ini adalah grafik ya, grafik yang berhubungan dengan gaya dan regangan ya. Oke. Ketika ini diberi beban seberat M1G, adanya MN-nya diganti dengan beban yang masanya M1 ya. M1-nya juga variatif berapa? Maka ini gayanya M1G. Nah, dan pegas akan bertambah panjang menjadi X1. Nah, dan kemudian beban ini bisa ditambah atau bisa diganti ya dengan beban yang berikutnya, misalkan M2. Ya. M2 juga bisa ditambah misalkan jadi M3. Nah, taruh saja kita langkah percobaannya misalkan M1 mula-mula M2, kemudian yang percobaan yang ketiga M3. Jadi kita mengganti beban ini sudah ketiga kali ya. Atau beban ini ditambah yang kedua kali. Jadi M1 tambah lagi bebannya jadi M2, tambah lagi bebannya jadi M3. Nah, regangannya sekarang menjadi X3 ya. Jadi nanti ada X1, X2, X3 sampai X seterusnya. Nah, lanjut. M3 itu bisa ditambah lagi beberapa kali bergantung pada keadaan ini. Yang perlu diingat bahwa elastisitas suatu bahan itu ada batasnya, ya. Itu disebut batas elastisitas. Nanti suatu saat dia akan patah atau tidak akan kembali ke tempat asal atau ke bentuk asal. Itu berarti melewati batas elastisitasnya. Oke. Nah, misalkan nih M ke N kayak ini. Bisa M10, bisa M12, bisa M15. Nah, N itu bebas, berapa saja bebas ya. Nah, maka gaya beratnya adalah MNG. Nah, seperti ini. Regangannya, taruh saja kita sebut N, X ke N. Ya, X1, X2, X3, X4, X5 sampai kalau di sini 10 berarti X10. Ya. Nah, hubungkan dari titik awal ke titik akhir. Seperti ini. Ya. Gitu. Nah, maka diperoleh grafik percobaan hukum-hukum. Nah, kalian bisa melakukan ini di rumah sendiri. Ya. Ini bisa pakai karet, bisa pakai pegas atau per lah. Ya. Sekarang per itu banyak jualannya. Ada yang lembek, ada yang keras. Ya. Oke, lanjut. Nah, grafiknya kali ini dituangkan ke dalam grafik yang benar, ya, tidak seperti ini, maka diperoleh. Ya. Nah, ini berarti daerah segitiga. Oke. Nah, bisakah trapesium? Bisa. Kalau bisa trapesium bisa. Kalau di sini pegasnya masa awalnya diketahui. Maka kalau masa awal diketahui, maka gayanya bukan dari nol lagi, tapi dari atas ke sini. Ya, gitu. Oke, lanjut. Kita peroleh gambar 1, gambar 2, gambar 3 atau C. Nah, dari gambar C kita dapat menentukan berapa ya, nilai konstanta pegas. Nah, nilai konstanta pegas dapat menggunakan aturan tan. Tan itu berarti tegak dibagi datar. Ya. Nah, K sama dengan E per X. Jadi tangan itu berarti gaya per X. Ya. Nah, atau F sama dengan K kali X. X-nya bisa delta X, bisa X. Dengan catatan X adalah hargangan, kemudian F-nya gaya, kemudian K-nya konstanta pegas. Ya. Percobaan ini sudah bisa menentukan berapa nilai konstanta pegas suatu pegas. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang energi potensial. Energi potensial pegas, ya, kalau berdasarkan grafik, yaitu luas grafik, ya, atau luas daerah grafik. Ini kebetulan segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita peroleh seperti ini, setengah fx atau setengah kx kuadrat. F adalah kx dari sini. Maka kalau f-nya diganti, diperoleh setengah kx kuadrat. Oke. Nah, x harus dalam meter. So, energi potensial satuannya joule. Nah, perbendaharaan energi potensial untuk kalian bertambah.
Yang pertama, energi potensial gravitasi MGH, ya, energi listrik nanti Q kali P. Nah, sekarang energi potensial pegas setengah kx kuadrat. Nah, setengah kx kuadrat bisa sama dengan mg. Ya, setengah kx kuadrat bisa sama dengan setengah mg kuadrat. Kenapa? Karena energi potensial pegas itu sama energi. Oke, itu salah satu aplikasi. Lanjut, contoh soal aplikasinya dari hukum Hooke. Ya, berdasarkan hasil percobaan, ya, di grafik yang tadi. Nah, ditunjukkan oleh grafik di bawah. Tentukan kondensat gas dan energi potensialnya. Ini misalkan 40 Newton, yang ini 20 cm. Ingat ini harus diganti dulu ke meter. Ya. F-nya 40, X-nya 20 cm atau 0,2. Nah, sehingga diperoleh nilai konstan gas. Gampang nih, tinggal F sama dengan KX, maka K sama dengan F per X. 40 per 0,2. Nah, berarti konstannya adalah 200 Newton per meter. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah luas grafik atau luas daerah grafik. Nah, setengah kali 0,2. Ini buat meter seperti ini. Kalikan 40. Ya. Nanti didapat 4 Joule. Nah, oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk apa kita mempelajari elastisitas? Harus ada fungsinya, harus ada manfaatnya untuk kehidupan manusia supaya hidup manusia itu lebih modern tanpa meninggalkan akhlak, ya, yang baik, ya. Terus dengan teknologi manusia dimudahkan, bukan dikuasai oleh teknologi, tapi dimudahkan oleh majunya teknologi. Oke, lanjut. Nah, info penting untuk Anda setelah mempelajari teori elastisitas. Nah, tadi sudah disebutkan, fungsinya apa untuk kehidupan manusia? Satu, kalau ini sudah jadi alatnya, spring bed. Nah, dulu kasurnya pakai kapasnya atau kapuk ya, Sunda itu. Nah, dulu pakai papan saja. Nah, sekarang ganti spring bed. Nah, yang kedua, perda pada mobil dan motor. Sekarang mobil-mobil mewah itu pernya bagus, sehingga nanti mobil mewah itu tidak terasa getarannya. Ya. Ban mobil, ban motor, sama tuh ya. Itu aplikasi dari elastisitas. Ya. Nah, yang kedua, busur panah. Itu untuk memberikan kecepatan terhadap anak panah yang akan melesat. Ditarik ya, sehingga nanti di situ ada energi potensial ya, setengah kx kuadrat. Nah, setengah kx kuadrat akan ditransfer ke kecepatan panah. Jadi setengah mp kuadrat. Nah, dari sini setengah mp kuadrat, setengah mp kuadrat sama dengan setengah kx kuadrat. Nanti diperoleh. Oke. Nah, berikutnya, pelontar peluru pada senapan. Ini pasti untuk mendorong peluru ke atas itu dari wadahnya itu pasti ada pegas di bawahnya ya, seperti senapan otomat AK-47 ya, M50 itu pasti ya. Nah, yang terakhir nih kemungkinan berbagai alas sepatu dari mulai yang tidak elastis menjadi yang elastis. Oke, itu diantara aplikasi dari elastisitas. Oke, cukup sekian penjelasan teori dasar elastisitas ya, berhubungan dengan hukum Hooke dan modulus Young. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sama ini kalau misalkan ini penting untuk diketahui teman Anda, maka bagi ilmu mereka, share lewat sosial media yang kamu tahu, yang kamu punya, supaya mereka juga ikut mempelajari teori dasar dari fisika, terutama elastisitas. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.